Apakah perlu naturalisasi? Sebenarnya nggak perlu kalau kita memiliki Sandy Walsh. Apakah perlu, Bung Tio? Sandy Walsh ini pemain yang bisa bermain di dua posisi. Tuh, ini liga jelas nih, Liga Belgia. Jauh di atas Liga Indonesia, Pak. Naturalisasi menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Salah satu hal yang disinggung oleh Haryono Sumitra, anggota Esko PSSI, yang mengatakan bahwa tidak perlu naturalisasi, tidak penting. Nah, ini sudah dibahas berulang kali oleh seluruh pengamat sepak bola bahwa apakah perlu naturalisasi? Sebenarnya nggak perlu kalau kita memiliki liga yang bagus, nggak perlu kalau kita memiliki tim nasional yang sudah bagus gitu. Tapi ternyata kenyataannya adalah naturalisasi saat ini yang disepakati atau yang disetujui oleh gua, salah satunya adalah naturalisasi keturunan, bukan naturalisasi yang tentunya hanya diharapkan oleh kelompok tertentu untuk menguntungkan kelompok tertentu, seperti halnya seorang pemain yang sudah 5 tahun bermain di Liga Indonesia kemudian kawin dengan orang Indonesia, dinaturalisasi. Setelah itu tidak dipakai di tim nasional, hanya untuk kepentingan kuota dari Liga Indonesia yang tentunya memakai 4 pemain asing. Nah, ada pemain naturalisasi yang tentunya bisa diharapkan mengangkat atau menguntungkan bagi tim tersebut. Itu banyak dilakukan. Kalau naturalisasi seperti itu yang gue tidak setuju. Buat apa? Karena tidak ada keuntungannya buat tim nasional Indonesia dan dia tidak punya garis keturunan darah Indonesia. Tuh, nah sekarang yang dilakukan oleh PSSI adalah mencoba mencari pemain naturalisasi yang berdarah atau keturunan Indonesia. Salah satunya adalah Elkan Bagot. Ini pemain yang lahir di Thailand, bapaknya Inggris, ibunya Indonesia, dan kemudian bermain di Ipswich Town di saat itu usia 19 tahun dan sudah bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi itu salah satu contohnya, dan ini juga melihat dari kemarin bahwa Sintayong dikontrak hingga tahun 2023 untuk mempersiapkan Piala AFC, kemudian 2023 kemudian untuk menyiapkan tim Piala Dunia U20. Kalau AFF itu bonus, kalau juara alhamdulillah, kalau nggak juara nggak masalah gitu. Dan itu juga yang kita lihat bahwa kemarin improve-nya cukup bagus. Jadi seperti yang heboh kemarin juga mengatakan bahwa proses tidak perlu. Udah gue bahas di video sebelumnya, memang proses itu perlu dong. Untuk menjadi juara perlu proses dong. Masa nggak harus diperhatikan? Nggak mungkin tiba-tiba dapat duit jatuh dari langit, nggak mungkin. Kalau dapat duit ya kerja, ibaratnya gitu kan, ada prosesnya gitu. Nah, ini di tim nasional kemarin ada beberapa yang menjadi masukan dari banyak pengamat sepak bola termasuk Facebook TV bahwa Sintayong tidak memiliki seorang striker. Jadi memang kita kelemahannya di striker. Ketika deadlock, tidak ada pemain yang bisa ngacak-ngacak center back lawan atau membongkar pertahanan lawan. Itu tugas seorang striker di dalam kotak penalti. Pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola itu juga akan sangat menyulitkan bagi lini belakang lawan. Kemarin dilakukan terus oleh Witan, Egy, which is bukan seorang striker gitu, gelandang serang ataukah winger. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Sintayong di Piala AFF lalu, yaitu seorang striker. Dan juga pelapis untuk bek kanan, juga pelapis untuk bek kiri. Ini yang masih menjadi masalah. Jadi intinya adalah di lini depan dengan lini belakang yang menjadi masalah besar untuk tim nasional Sintayong di AFF lalu. Nah, ini tentunya akan dibenahi untuk kedepannya. Nah, terdengar kabar bahwa dari anggota Esko lainnya, Pak Hassani mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kontak dengan 4 pemain yang bersedia menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Yang sudah pasti Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Sedangkan berkas dari 2 pemain lain yaitu Mads Hilgers dan juga Ragnar Oratmangun akan diberikan di bulan Februari. Jadi itu sudah 4 pemain. Apakah itu cocok atau tidak? Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa gue bahas naturalisasi sekarang? Ini menambal sulam tim nasional Piala AFF lalu. Meskipun untuk AFF U23 ada banyak pemain baru yang dipanggil oleh Sintayong. Seperti kalau kita lihat ada Marcelino dipanggil ya. Ini akan menjadi sangat menarik, guys. Kita akan melihat bahwa banyak sekali pemain-pemain yang tidak tercover atau tidak dipanggil di AFF lalu coba dipanggil
oleh Coach Sintayong. Ini juga akan sangat menarik sekali kita melihat apakah memang nanti pemain-pemain ini bisa menambal sulam kekurangan yang ada, ataukah memang ada bintang baru lagi yang muncul kan, bintang baru lagi yang muncul di timnas Indonesia. Karena memang sebenarnya kemarin Sintayong sulit sekali membangun sebuah tim nasional karena kompetisi lagi berhenti. Nah, saat ini sudah berjalan lagi. Jadi ada beberapa pemain yang dipanggil untuk persahabatan menghadapi Timor Leste juga. Kalau penjaga gawang sepertinya Nadio dan Hernando Ari itu akan menjadi penjaga gawang langganan di bawah Sintayong ya. Nah ini ada beberapa nama guys yang dipanggil. Ada Bayu Fikri dari Persib Bandung dan juga ada Ahmad Figo dari Arema. Ini di lini belakang ya, pemain di bawah 21 tahun. Kemudian di tengah yang dipanggil adalah Terence Puhiri. Ini Terence Puhiri dari Borneo, dan juga ada Sani Rizky Fauzi dari Bayangkara, dan juga Marcelino Ferdinand dari Persebaya. Nah, untuk lini depan sepertinya dua pemain baru guys. Jadi kalau kemarin ada Irfan Jaya, Dedi, sama Hani Sagara ya yang sudah dipanggil di Piala AFF, ada dua lagi pemain dipanggil untuk memperkuat tim nasional, yaitu Muhammad Rafli dari Arema yang baru saja melepas masa lajangnya. Wah, habis nikah langsung main bola lagi nih ya. Kemudian ada Ronaldo Kuateh dari Madura United. Nah, jadi itu pemain, jadi mungkin tidak banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain di luar, ada penjaga gawang juga, Adi Satrio. 8 pemain dari 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Timor Leste. Ini dipersiapkan untuk tim nasional U23 juga ya. Jadi para pemain muda yang dipanggil. Jadi menurut gua sudah ada pemikiran dari Sintayong, dia tahu betul apa yang kurang. Tapi juga dia tetap memilih pemain asing, pemain naturalisasi yang ingin menjadi masuk dalam proyeknya di kedepannya. Oke, kita bahas dulu ya. Sonny Walsh, apakah perlu Bung Tio? Sonny Walsh ini pemain yang bisa bermain di dua posisi, bek kanan atau center back. 26 tahun, bermain di salah satu klub besar di Belgia. Jadi Pak Runa, ini bukan tim abal-abal loh Pak. Mechelen ya, Mechelen Belgia ini bukan tim abal-abal. Jadi Bapak jangan ngomong seperti itu. Ini liga jelas nih, Liga Belgia, jauh di atas Liga Indonesia Pak. Ini bermain di posisi bek kanan atau center back. Jadi menurut gua ini akan menjadi satu hal yang cukup bagus. Jadi bisa menambal posisi dari Asnawi. Kalau Asnawi, kalaupun Sonny Walsh dipasang, Asnawi bisa bermain sebagai seorang defensive midfielder atau bertukar posisi dengan Asnawi. Karena yang bagus adalah sebuah tim nasional di satu posisi ada dua pemain dengan karakter level yang sama. Jadi tidak mengusikkan pelatih jika terkena akumulasi, cedera atau masalah lainnya. Kemudian yang kedua adalah Jordi Amat. Ini dua nama yang sudah memastikan diri oke ya. Berkasnya lagi diurus. Jordi Amat ini kita tahu pernah bermain di Swansea, Espanyol, La Liga dan juga Liga Inggris. Tapi emang sudah tua, 29 tahun. Tapi apakah tua 29 tahun itu berguna Bung Tio? Menurut gue berguna banget nih, karena dia sudah banyak makan asam garam di level tertinggi sepak bola Eropa. Tentunya bisa memberikan satu pembelajaran ya untuk adik-adiknya di Indonesia. Dia saat ini bermain di Liga Belgia juga bersama dengan Eupen, tim menengah lah ya, bukan tim papan atas di Liga Belgia. Posisinya center back. Jadi transformasi ilmu bagi seorang Jordi Amat ini sangat dipentingkan. Kebetulan Sonny Walsh dan Jordi Amat ibunya dari Indonesia, jadi bapaknya orang Eropa ya. Nah, dua lagi adalah Mads Hilgers, 20 tahun, ini muda. Ini yang lagi naik daun di Twente di Eredivisie. Banyak yang mengatakan dia salah satu pemain bagus. Dia bisa posisi center back dan juga full back. Nah, ini penting. Jadi kalau Mas Hilgers ini penting banget deh. Nanti kedepannya bisa masih panjang karena umurnya 20 tahun. Sangat muda, jauh dibandingkan Sonny Walsh 26, Jordi Amat 29, ini Mads Hilgers 20 tahun. Nah, satu lagi adalah Ragnar Oratmangun. Oh, namanya Ragnar kayak ini ya. Kayak kalau yang suka nonton Viking gitu, nama-namanya nama Viking ya. Ragnar Oratmangun. Ini keturunan Maluku, guys. Jadi dia bermain di Go Ahead Eagles dari Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. 24 tahun, ini posisi juga winger dan juga attacking midfielder. Nah, apakah perlu? Dia juga bisa bermain sebagai seorang striker ya. Jadi mungkin ini yang menjadi satu pilihan bagi pelatih Sintayong untuk mengisi di posisi depan, Ragnar Oratmangun. Meskipun kalau gua dapat bocoran dari orang dalam, bahwa banyak sekali list yang sudah
dipantau oleh Sintayong mengenai pemain keturunan. Lebih dari 30 nama. Tapi baru 4 ini yang disetujui oleh Sintayong dan juga sudah diurus oleh PSSI. Semoga lancar ya. Sekali lagi, naturalisasi itu bagus kalau ada keturunannya. Kenapa? Kalau kompetisinya sudah bisa memberikan pemain bagi tim nasional, kenapa? Kompetisi muaranya adalah tim nasional. Nah ini kompetisi, pelatihnya aja nggak milih pemain dari kompetisi ini gitu, susah kan? Tidak bisa yakin gitu. Nah ini memang pekerjaan rumah dari PSSI harus membuat Liga 1 ini menjadi liga yang selevel dengan Liga Jepang dan juga Liga Korea. Dan juga pemain yang asing yang datang levelnya dinaikin, jangan yang abal-abal. Jadi pemain itu lagi muter-muter lagi dari klub A klub B tapi nggak bagus gitu mutunya. Jadi nggak ngangkat para pemain lokal kita. Ini jadi masalah. Kalau kompetisi udah bagus, nggak perlu naturalisasi. Ngapain naturalisasi kalau kompetisi udah bagus kan? Masalahnya sekarang dua hal yang sudah cukup bagus dari PSSI adalah mencoba untuk mengirim sebanyak mungkin pemain Indonesia bermain abroad atau bermain di luar negeri, berlaga di kompetisi luar negeri, atau mengambil naturalisasi yang punya keturunan. Ini sudah cukup bagus. Semoga Sintayong makin bagus, dan kalau ada suara-suara sumbang, abaikan. Yang penting kita terus dukung STY sampai at least 2023, sampai kontraknya selesai. Nanti kita lihat kalau dia punya prestasi bagus, dia punya progres bagus, ya lanjutkan PSSI. Mahal nggak apa-apa, yang penting tim nasional ini bagus gitu. Semal apa sih, Indonesia kan kaya sebetulnya, asal nggak banyak korupsi bisa bayar Sintayong lagi gitu. Itu naturalisasi, semoga berhasil ya untuk tim nasional Indonesia. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.